kira-kira apa yang akan terjadi, apa yang akan dialami oleh para pemakan riba, orang-orang yang menjalankan praktek riba. Dan ini fenomena yang kita alami ini sebetulnya telah digambarkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW telah jauh-jauh hari memberikan peringatan kepada kita. Beliau bersabda, "Inna riba wa in kathur." Sesungguhnya riba walaupun pada suatu saat berhasil menumpuk banyak, berhasil mendatangkan keuntungan bagi suatu negara atau perusahaan atau perorangan sehingga hartanya melimpah ruah, suatu saat akan Nabi kata Rasulullah, fa'atibatuhu ila qal, pasti suatu saat akan hancur dan berantakan, pasti akan sirna walaupun pada suatu saat mengalami kejayaan. Inna riba wa in kathur, semuanya riba walaupun pada suatu saat mengalami masa kejayaan, pasti cepat atau lambat akan mengalami kehancuran. Dan itulah yang sekarang terjadi. Oleh karena itu para pengamat politik, pengamat ekonomi, mereka merasa pesimis bahwasanya krisis ekonomi yang menimpa umat manusia sekarang ini akan dapat selesai dalam hitungan 1 tahun atau 2 tahun. Bahkan banyak yang meramalkan bahwasanya krisis ekonomi akan terus berjalan, entah kapan akan bisa terselesaikan, karena setiap hari semakin bertambah banyak perusahaan multinasional yang hancur. Dan semakin hari mass media menyajikan berita-berita pilu yang intinya banyak konglomerat yang uangnya kalau ditata dari ujung kulon sampai ujung timur tidak cukup Pulau Jawa, kebanyakan uangnya. Itu ternyata mereka yang sedemikian kaya raya banyak yang bunuh diri. Kenapa? Karena usahanya hancur mereka. Usahanya dari ke hari semakin hancur dan semakin hancur, dan dia sudah kehabisan cara untuk menyelamatkan perusahaan. Inilah apa yang akan terjadi inilah yang akan dialami oleh orang-orang yang memakan riba, orang-orang yang mempraktekkan praktek-praktek riba. Riba di dalam bahasa artinya adalah an-nama wa ziyadah, pertambahan dan pertumbuhan. Sesuatu yang bertambah dan bertumbuh itu dinamakan dengan riba. Makanya bukit di dalam bahasa dinamakan romwa. Sesuatu yang menggunung, sesuatu yang tinggi dibanding dataran bumi yang lain, romwa. Romwa yarbu romwan atau riba. Ini asli makna dalam bahasa Arabnya. Akan tapi riba dalam syariat Islam yang diharamkan adalah pertambahan yang terjadi pada harta tertentu dan dengan cara tertentu. Itulah definisi riba. Tidak penting bagi kita tentang definisi. Itu urusan para fuqaha dan yang lain. Yang penting bagi kita ingin mengetahui, kita ingin mempelajari. Sebelum kita mengetahui bagaimana riba terjadi, kita akan mengetahui bagaimana atau apa saja akibat yang akan dialami oleh orang-orang yang memakan riba, agar kita menjadi waspada. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Al-Karim dalam surat Al-Baqarah berfirman, "Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas." Sungguhnya orang-orang yang makan riba kelak di hari kiamat tidaklah mereka dibangkitkan kecuali serupa dengan orang-orang yang gila. Yatakhabbathu asyaitanu minal mas, seperti orang yang kesurupan. Ini gambaran tentang orang yang memakan riba dan keadaan mereka tatkala kelak dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Gambarannya seperti orang yang tidak antum pernah lihat, orang gila. Orang yang gila itu bentuknya
penampilannya tidak benar, tidak terhormat. Dan kelak di hari kiamat tatkala para pemakan riba dibangkitkan dari alam kuburnya, maka dia bangkit dalam keadaan seperti orang gila, seperti orang yang kesurupan, Dzalika bi'annahum qalu. Kenapa mereka dihukum Allah SWT dengan keadaan sedemikian memilukan? Pada hari kiamat semua orang dari zaman Nabi Adam hingga manusia terakhir menyaksikan penampilan kita. Waliyadzubillah. Semua orang menyaksikan dan melihat apa yang terjadi pada pemakan riba tersebut. Itu dikarenakan mereka bi'annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Itu adalah akibat dari keyakinan mereka, dari anggapan mereka yang menyamakan antara jual beli dengan riba. Kalau kita tanya kepada bankir, kepada rentenir yang ada di masyarakat, Bapak kenapa menghutangi 1 juta kok minta kembalinya 1.100.000? Ini saya akan kita dapatkan jawaban yang sama. Kan bisnis. Jawabannya bisnis. Uang saya ini kalau saya putar, saya investasikan, setiap bulan saya akan untung 500.000 dari setiap 1 juta. Saya punya toko, saya punya supermarket, saya punya usaha. Kalau saya beli pakaian untuk saya jual, beli beras, itu setiap kilonya, setiap meternya mendatangkan keuntungan. Dan 1 juta itu kalau saya gunakan untuk beli beras, mendapatkan beras lebih dari 4 kintal. Keuntungan 4 kintal itu kira-kira 300.000 atau 400 atau bahkan lebih. Maka saya sebagai seorang bisnismen tidak ingin ada uang saya yang nganggur, karena saya mampu memutar, saya mampu menginvestasikan, memberdayakan dana saya. Jadi kalau ada yang ingin menggunakan, ya saya tidak merugi. Bisnis, dia harus memberikan keuntungan seperti keuntungan yang aku peroleh kalau saya putar dana tersebut. Inilah doktrin, inilah alasan orang-orang yang memakan riba. Dzalika bi'annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Tidak ada bedanya bisnis. Sekarang kalau saya nanam saham di suatu perusahaan, saya hanya menyerahkan duit 1 juta, akhir bulan saya dapat keuntungan bagi hasilnya. Butuh juga logikanya, saya serahkan 1 juta, saya juga harus dapat keuntungan. Itulah ideologi, itulah doktrin yang ada pada akal-akal para pemakan riba. Sehingga mereka mengatakan innamal bai'u mithlur riba. Tidak ada bedanya riba dengan bisnis. Kalau kita bisnis boleh dapat keuntungan, maka kalau kita memberikan piutang kita akan mendapatkan keuntungan. Tidak boleh ada uang saya, dana saya macet. Saya tidak mau rugi katanya. Ini anggapan mereka. Akan tapi Allah bantah anggapan tersebut, mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan Allah itu menghalalkan jual beli, akan tapi Allah mengharamkan riba. Kalau ada yang bertanya, mengapa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, padahal gambarannya sama-sama menyerahkan 1 juta, yang satu boleh mengambil keuntungan sedangkan yang satu tidak boleh. Para mufassirin, para fuqaha telah menyebutkan bahwasanya hikmah diharamkannya riba dan dihalalkannya jual beli banyak sekali, atau alasan di antaranya, pertama, orang yang jual beli biasanya adalah orang yang punya uang. Sedangkan orang yang berhutang biasanya adalah orang yang sedang terjepit oleh kebutuhan, sehingga membutuhkan ukuran tangan. Oleh karena itu syariat Islam mengharamkan
Dikarenakan riba itu adalah memancing di air keruh, nulung tapi mendung, katanya. Mengesankan kamu kan membutuhkan dana untuk pengobatan, untuk sekolah anak, kamu kan ingin ini dan itu, kamu kan tidak punya makanan untuk tidak punya beras, maka pakai duit saya biar kasihan anakmu kelaparan. Akhirnya diambil duit, tapi katanya setiap 1 juta harus ada tambahannya. Sedangkan kalau orang jual beli, biasanya orang jual beli, orang yang membeli itu biasanya memiliki uang. Sehingga orang yang seperti ini pantas bila kita berusaha mencari keuntungan tatkala kita bertransaksi dengan dia. Sedangkan kelompok pertama, orang yang dalam keadaan terlilit oleh kebutuhan, terjepit oleh kebutuhan, tidak sepantasnya sebagai seorang mukmin, seorang yang beriman kepada hari akhir, kepada Allah dan hari akhir, untuk memancing di air keruh, menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Sepantasnya seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan akhir adalah memanfaatkan kesempatan ini untuk menanam kehidupan akhirat, merintis kebahagiaan di alam akhir itu dengan cara mengulurkan tangan. Oleh karena itu para fuqaha mengatakan transaksi yang terjadi antara umat manusia di dalam Islam terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah transaksi yang oleh Allah SWT dibenarkan bagi kita untuk mencari keuntungan, mencari kemanfaatan dari transaksi tersebut. Di antaranya adalah transaksi jual beli, sewa menyewa, transaksi mudharabah, investasi, tanam saham, dan yang serupa. Dan ada transaksi yang dikhususkan atau transaksi yang biasanya diberlakukan atau berlaku pada orang-orang yang sedang kesusahan. Itu diantara transaksi utang piutang, transaksi pegadaian, transaksi arya, meminjamkan barang. Ini transaksi yang biasanya dilakukan oleh orang-orang yang sedang kesusahan. Karena kalau orang punya uang, mana mungkin dia akan berhutang, mana mungkin dia mau membeli barang yang seharga 10 dengan harga 12, mustahil. Orang yang punya uang milih, saya harus lebih murah karena saya bayar cash. Tidak mungkin saya punya uang, saya bayar sekarang, saya pilih harga mahal. Karena dalam Islam, sebagaimana Islam ini menghalalkan kita takasub, mencari keuntungan, Islam juga memerintahkan umatnya untuk bersikap adil dan bersikap sosial. Karena Allah SWT menciptakan manusia itu adalah makhluk sosial, saling membutuhkan, saling melengkapi. Tidak mungkin kita hidup sendiri, tidak butuh kepada orang lain. Mustahil. Orang kaya itu akan merasakan kekayaannya di saat ada orang miskin yang siap menjadi kuli dia, siap menjadi pegawai dia, siap menjadi konsumen dia dan seterusnya. Ada manusia di dunia ini kaya raya, maka tidak akan ada orang kaya. Karena semuanya akan menjadi miskin, semuanya akan menjadi kuli, semuanya akan menjadi tukang sampah sendiri, semua akan menjadi tukang roti sendiri. Tidak ada yang mau dibukakan. Dikarenakan manusia bersifat sosial seperti ini, maka Allah SWT pun membagi transaksi yang ada dalam manusia kepada 2 bagian. Transaksi yang dibenarkan untuk menggali keuntungan, mengais keuntungan, dan transaksi yang tidak dibenarkan untuk mencari keuntungan padanya. Tadi contohnya adalah utang piutang dan yang serupa. Nah, dikarenakan riba itu terjadi pada transaksi utang piutang, orang yang tidak mampu beli, negara-negara yang tidak punya keuangan anggaran yang cukup untuk bayar cash, punyanya barang. Seperti tatkala negeri kita mau beli pesawat F-16, tidak punya dana cash untuk bayar ke Amerika. Belinya apa? Dengan beras. Nah, kalau seperti itu orang yang sedang butuh ini dipaksa membayar riba, maka itu adalah betul-betul tega. Orang yang tidak punya jiwa sosial, tidak punya. Maka dalam Islam orang seperti itu diharamkan. Praktek-praktek menggali, memancing